Warga digegerkan dengan penemuan jasad bayi perempuan di Kali Cijebul, Kampung Dekeng Jaya, Genteng, Kecamatan Bogor Selatan. Saat diperiksa, bayi masih lengkap dengan tali pusat yang menempel di jasad. Penemuan jasad diketahui warga yang tengah mencari ikan di sungai. Polisi yang mendapat laporan langsung menggelar olah TKP dan menduga bayi dibuang usai dilahirkan. Tadinya saya dipanggil, masukin motor dulu ya. Terus masukin motor, dipanggil sama tukang kodok. Mas kesini. Ada apa? Ya ada bayi katanya di mana? Di kolong jembatan. Nah udah itu samperin sama Bubun. Ya Bun, nengokin dulu Bun. Nah, ini ke jembatan, iya benar. Dengan adanya tali pusar itu dugaan bahwa setelah si bayi dilahirkan, ya ada kemungkinan langsung dibuang ke kali. Guna penyelidikan, jasad bayi dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara guna divisum. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria dokter palsu diringkus aparat Polres Metro Bekasi, Jawa Barat. Ia nekat membuka praktik pengobatan medis abal-abal yang sudah berjalan selama 5 tahun. Sunaryanto, seorang dokter palsu ini tertunduk malu saat digelandang ke Polres Metro Bekasi, Jawa Barat. Ia diamankan karena nekat membuka praktik pengobatan medis abal-abal dan sudah berjalan selama 5 tahun. Guna mengelabui korban, pelaku mengganti identitas diri menjadi Dokter Ingwi Titi Banyu dan membuka klinik di perumahan Cikarang Indah, Desa Ciantra, Cikarang Selatan. Terbongkarnya praktik dokter gadungan ini berawal dari laporan masyarakat yang curiga. Dan saat dilakukan penggeledahan, polisi tidak mendapatkan surat izin praktek SIP hingga surat tanda registrasi. Penggeledahan di klinik ditemukan 3 buah baju dokter, 1 buah stetoskop, dan lain sebagainya yang sudah saya sebutkan tadi sebagai bahan bukti. Untuk motif semata untuk ekonomi, kebutuhan ekonomi. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti seragam dokter serta sejumlah peralatan medis dan obat-obatan medis. Ia dijerat Undang-Undang Kesehatan serta pasal penipuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. 3 orang pekerja terluka dan harus dirawat di rumah sakit akibat ketel uap sebuah pabrik tahu meledak di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Akibat dari kejadian ini, seluruh bangunan pabrik hancur. Warga segera membersihkan serpihan bangunan yang hancur usai terjadinya ledakan di pabrik tahu milik Hujair di Desa Gondang Legi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Seluruh bagian bangunan pabrik hancur dan nyaris rata dengan tanah. Akibat kejadian ini, 3 karyawan terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Ledakan sendiri terjadi saat 3 korban tengah memproduksi tahu. Tanpa diduga, ketel uap berukuran besar meledak akibat tak kuat menahan tekanan hingga seluruh bangunan hancur. Diduga berasal dari ketel uap dari produk tahu. Dan saat ini masih diselidiki terkait sebab-sebab ledakan itu. Akibat ledakan juga membuat 3 rumah warga yang ada di sekitar pabrik turut rusak. Polisi masih melakukan penyelidikan penyebab pasti ledakan ini. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara seorang kakek ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya di Medan Helvetia, Kota Medan. Diduga korban tewas dibunuh usai memergoki aksi pelaku pencurian. Warga Klambir 5 Kelurahan Tanjung Gusta, Medan Helvetia, Kota Medan dikikirkan dengan tewasnya seorang kakek Bima Paranginangin, 83 tahun. Korban ditemukan dengan luka menganga di bagian kening dan luka tusukan benda tajam di lehernya. Keluarga korban menangis histeris tak kuasa melihat korban meregang nyawa. Diketahui korban selama ini tinggal sendiri dan dikenal ramah kepada tetangganya. Polisi yang tiba di lokasi langsung olah tempat kejadian perkara. Dari TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk rekaman kamera pengawas atau CCTV rumah korban. Diduga korban dibunuh usai memergoki adanya aksi pencurian di dalam rumahnya.
Cek ke TKP bersama dengan unsur musbika temukan satu mayat laki-laki yang tergeletak di TKP. Kondisi korban gimana, Dan? Untuk saat ini meninggal dunia, sekarang sudah kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Jenazah korban kini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan guna kepentingan otopsi. Sementara polisi masih menyelidiki dan memburu pelaku pembunuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap melaporkan. Diduga kurang berhati-hati saat mengendarai sepeda motor, seorang mahasiswa di Sidoarjo, Jawa Timur tewas terlindas truk pengangkut semen. Sementara di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, seorang pelajar tenggelam saat berenang di perairan rawa bersama temannya. Dalam rekaman kamera pengawas dari sebuah bengkel di kawasan Jalan Raya Gilang, Taman Sidoarjo, Jawa Timur, terlihat kecelakaan antara pemotor dan truk yang melintas. Sepeda motor yang dikendarai seorang mahasiswa Isyam Fattoni ini tiba-tiba hilang kendali hingga terjatuh dan terlindas truk. Proses evakuasi korban sempat mengalami kesulitan dan berjalan lama karena posisi motor korban terjepit di antara bagian badan truk tersebut. Diduga korban kurang berhati-hati saat mencoba mendahului, namun bersenggolan dengan sebuah kendaraan yang belum diketahui hingga terjatuh dan terlindas truk bermuatan semen. Sepeda posisi di bawah kolong truk konveyor itu, akhirnya tadi kita upayakan untuk kita tarik paksa karena posisinya memang di tengah, jadi diangkat pun juga nggak memungkinkan, akhirnya tetap dipaksa untuk dikeluarkan, jadi kondisi sepeda benar-benar hancur. Setelah mengamankan sejumlah barang bukti termasuk motor korban, kini petugas masih memeriksa sopir truk pengangkut semen dan saksi lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan. Warga Desa Tanjung Laut, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, dikejutkan dengan tewasnya seorang pelajar SMP, M. Farezi, 15 tahun, di perairan rawa desa setempat. Diduga korban tewas akibat derasnya arus air. Insiden bermula saat korban bersama kedua temannya berniat untuk mandi dan berenang di perairan rawa desa Minggu sore. Namun, diduga rawa sangat dalam serta arusnya deras, membuat korban terhanyut dan tenggelam. Rekan korban yang tidak berdaya menolong korban pun meminta bantuan warga dan tim SAR. Usai 2 hari pencarian, korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Selasa pagi, tersangkut di ganggang air dan rerumputan rawa. Sama Basarnas dibantu masyarakat umum, kemudian kita juga minta bantuan ke USI untuk mencari korban yang tenggelam. Alhamdulillah jam 10.30 korban ditemukan. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Warga dihimbau berhati-hati saat beraktivitas di rawa karena cuaca dan arus air yang tak menentu. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Fitriadi, Ayus melaporkan.